nanti dengan sendirinya akan ketahuan coraknya. Tenang aja. Iya. Kok dibilang Islam gue kayak bukan Islam, dibilang bukan Islam gue ngakunya Islam. Siapa, kita Bang? bingung. Siapa, Bang? Nah itu tugasnya Tiara dan tugasnya Nora itu Indra Mosi, yang dia nanti akan membuka corak orang itu dengan, karena nggak semua tidak kekerasan dan kekuatan akan mengalahkan, tapi kelembutan itu akan mengalahkan segalanya. Insya Allah, biidnillah. Adalah di Google Panji Gumilang lagi paling viral di Indonesia, mengalahkan artis dia. Kalah artis. Beritanya number one. Bahkan di Malaysia masuk beritanya dia itu. Malaysia masuk. Oh, pernah dengar aku beritanya itu, Panji. Oh ya, saya mau tanya sama Bang Indra Moshe. Dulu Bang Indra Moshe kan pernah di Zaitun ya? Wah, pernah ya? ngawur aja ente, gak pernah. Gak pernah. Oh, enggak ya? Gak pernah. Oh, Bang Rizky. More Rizky yang pernah ditawarin untuk itu kan rumahnya deketan, Cirebon kan, Cirebon Indramayu kan sebelahan itu. Itu siapa si Zaitun, si Panji Gumilang itu? Saya punya sahabat dulu itu tangan kanannya beliau. Udah 2 kali main ke rumah saya. Itu Bang Hadi Salam namanya, Ustadz Hadi Salam. Keluar dari Zaitun, Ustadz Hadi Salam. Dia tinggal di Cirebon. Insya Allah udah 2 kali ya main ke rumah saya, kalau nggak lupa 2 atau 3 lah seperti itu. Tapi ingat saya 2 kali. Jadi Zaitun itu, ya ini informasi dari Ustadz Hadi Salam itu sendiri ya. Zaitun itu sebenarnya kalau dibilang dia NII, memang ya NII juga, ya memang NII gitu. Ya NII. Tapi NII yang sudah ditekan dan dia sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, begitu intinya. Berarti hibrid Bang ya kalau sapi itu ya. Iya, hibrid. Udah campuran nih kayak ayam potong itu Pak Ustadz Hanafi, udah hibrid gitu. Udah rekayasa genetika. Karena orang-orang NII itu diantaranya dulu panglima NII, kalau di Padang itu ada Abu Mujahidah yang saya kenal. Kalau di Lampung ada juga panglimanya dulu waktu di zaman temannya Pak Harto itu. Kahar Muzakar itu apa? NII apa bukan? Kahar Muzakar. Zakar Muzakar? Bukan. Di Sulsel itu. Oh, dia bukan ya? Bukan. Dia ITII ya dia ya. Dia termasuk dari itu, tapi dia ada pergerakan sendiri yang di Sulawesi dulu kan, ya. Apa cabang aja dia, cabang dari pusat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keren Ustadz Alfa Indra Mosi, di Indonesia itu cuma 2 organisasi, nggak ada lagi. Ya antara adik dan kakak. Muhammadiyah itu kakak, ya. Nahdlatul Ulama itu adalah adik, tapi adik bongsor. Kayak apa kerennya itu dari dulu, dari zaman ke zaman itu keren, sampai sekarang itu nggak bisa diganyang. Ya. Adiknya malah lebih banyak keluarganya ya. Kakaknya malah dikit. Memang ada NI, ada macam-macam. Wah, itu banyak yang sudah di bumi hanguskan. Tapi kayak apa kerennya itu Muhammadiyah, NU, palanya udah ditebas saja masih seperti zombie, masih bisa jalan sampai detik ini. Itulah karena budaya dia mau buka perkritikan, masih mau Muhammadiyah gitu. Muhammad Hanafi, Muhammadiyah dan NU itu bukan Muhammadiyah dan NU yang butuh terhadap negara, justru negara yang butuh terhadap Muhammadiyah dan NU. Yes. Tapi karena memang hampir rata-rata dari zaman Belanda memang kita kayak nggak boleh berdakwah, mau izin sampai detik-detik kemarin kan sempat kalau mau berdakwah harus izin. Ada surat ini gitu. Izin. Izin. Bang Jai di bawah minta naik gimana ya? Iya, aku turun. Saya turun. Siapa yang turun? Saya turun dulu. Enggak apa-apa. Itu udah. Cukup Bang. Udah turun 1. Oke. Jadi kalau saya menganalogikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu seperti 2 sayapnya NKRI. Jadi kalau salah satu sayapnya patah itu nggak bisa terbang, apalagi dua-duanya, gitu loh. 2 sayap teman-teman. Seperti bagaimana Ustadz Hanafi, benar apa enggak itu? Jadi kalau saya boleh bicara Setuju, saya bilang kan kakak. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya tentang sejarah Muhammadiyah dan sejarah NU ya. Cuma saya bukan mau bicara tentang sejarah, tetapi kita tahu sendiri bahwa Mbah Yai Hasyim
Kiai Hasyim Asy'ari, itu istrinya adalah saudaranya Mbah Dahlan. Istrinya itu saudaranya. Bahkan ketika tahun 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sedih sekali. Cikal bakal Kiai Hasyim Asy'ari membuat satu kitab yang disebut Kaunun Azazi Jama'atun Nahdlatul Ulama adalah salah satunya adalah asbab kuatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pergerakan Islam itu sudah berkurang sehingga dia ingin ulama-ulama itu bangkit. Di salah satunya adalah itu, di samping juga pada saat itu keruntuhan Islam Turki Utsmani 1924. Jadi pada tahun 1923 Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat satu buku Kaunun Azazi Jamaah Nahdlatul Ulama yang menjadi cikal bakal kebangkitan para ulama di pada tahun 1926. Kalau kita bahas secara singkat seperti itu ya. Antara sebabnya adalah itu. Saya tambahkan Izin. Bang Alfat. Saya Ya, tambahkan. Bentar Pak, Izin, sedikit. izin dulu Oh, iya. sebentar. Kita sambut dulu. Assalamualaikum Dinda Jai. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada guru-guru saya nih. Sehat selalu semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya pada saat melintas diajak naik, terus ada barusan nyampe, terus hari ini detik ini baru saya masuk. Terima kasih ya. Terima kasih guru-guru semua ya. Dilanjut. Mangga, silakan dilanjut Bang Indra. Ya jadi begini Bang Alfat bahwa lebih daripada itu bahwa keduanya juga adalah dzurriyyatun Nabi. Saya kira Ustadz Hanafi lebih tahu daripada itu karena silsilahnya pernah disebutkan juga oleh Ustadz Adi Hidayah kalau tidak salah ya. Betul. Ya. Dan Dia sama-sama murid. dzurriyyat Nabi dan sama guru dzurriyyat. terakhir beliau, guru terakhir beliau yang merekomendasikan bahwa dua santri ini harus menuntut ilmu di Ummul Qura di Mekah adalah gurunya di Semarang, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini yang melahirkan dua ulama besar ini yang merekomendasikan kamu harus mengambil ilmu di Ummul Qura. Betul. Ya, padahal orang santri-santri Nusantara yang bisa kuliah di Ummul Qura itu kalau tidak rekomendasi kiai yang besar itu susah diterima sama pemerintah Saudi pada saat itu. Karena sebagian dicurigai sebagai intel-intel Belanda seperti Snokkurgron gitu kan. Iya. Jadi ada sebagian ulama yang ini ulama bayaran gitu loh, ulama yang membelokkan fatwa karena dibayar dengan Belanda beberapa gulden. Nah, dua ini direkomendasikan sama Kiai Soleh Darat, maka tidak usah seleksi, langsung masuk karena Soleh Darat sudah ditahu bagaimana pendiriannya yang kuat. Dan pada masa itu Indra Mose banyak para habaib juga yang jadi antek-antek Belanda. Wah, kalau itu saya no comment lah, nanti saya diserang itu sama Tapi Arab. memang ada Indra. Jadi kita memang harus yang hak kita jelaskan dengan hak gitu loh. Kan dulu dalam peperangan terjadi itu ada salah satu sayyid yang memang mengatakan haram gitu loh untuk berperang membela negara karena konteksnya belum pas gitu loh. Kita ada buku sejarahnya banyak gitu loh. Cuman masalahnya Ustadz Hanafi, memang kalau Ustadz Hanafi, maaf Ustadz, bahkan kalau nggak salah justru ada yang masuk murtad. Murtad enggak lah, enggak sampai murtad. Cuman banyak. enggak yang belok gitu. Ada Indra Mose, ada yang namanya seorang habaib Asgaf itunya itu yang menjadi pendeta. Sekarang coba aja lihat, cek aja di YouTube banyak kok sekarang. Ada. Cek di YouTube ada. Kalau bicara tentang itu kita sudah paham, jadi nggak usah. Karena kalau mau bicara itu nanti di masa-masa. Makanya saya bilang, Tentunya itu berlepas diri kita semuanya. Intinya kita lagi belajar tentang NU dan Muhammadiyah teman-teman, gitu aja. Oke, saya lanjut ke itu dan Muhammadiyah, saya lanjut ya. Jadi begini teman-teman sekalian, saya tidak bermaksud menggurui bahwa dari mula awal berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menurut kiai-kiai sepuh kita ya, ilmunya sanad kita nyambung ke kiai-kiai sepuh kita di Jawa, terutama di Nusantara, Jawa dan Madura itu. Bahwa sebenarnya awal didirikannya Nahdlatul Ulama itu coraknya itu sama. Coraknya itu sama. Landasan usuluddinnya itu sama. Karena apa? Dua-duanya itu masih keluarga, gurunya sama, di Mekah juga pondokannya sama gitu. Cuman setelah berangsur wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari, orang-orang setelahnya ini kan mungkin mohon maaf ya, punya ideologi yang mungkin
Nah, kalau kita panjang itulah mulai berbeda lah, mulai membuat sayap kanan sayap kiri. Tapi kalau dari buku keduanya minim perbedaan. Nah, Itu saya menurut guru-guru saya sih, menurut guru kalau saya. dibaca di kitab Qaunun Azazi Jamaatul Nahdlatul Ulama halaman 25 antum baca ya. Jadi ini apa ya? Kalau kita kembali kepada kisah keduanya, waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat acting tahun 1912 dia berkiprah di masyarakat. Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak mau. Dia aktif di Jombang, di Tebuireng. Tapi dia selalu memberikan dukungan dan selalu datang juga jalin silaturahmi, nasihat-nasihat saling kedua-duanya itu. Sama gitu. Beliau diam, dia mendukung dari belakang. Nah, tapi ketika wafat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini wafat 1921, baru muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan menyeru kepada seluruh ulama, baik SI, baik Masyumi, baik apa, untuk bangkit. Ayo ulama, ayo bangkit. Itu sebenarnya tujuan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Asy'ari. Ayo bangkit, ayo ulama, ayo. Kan seperti tujuannya itulah ya, tujuannya sebenarnya.